Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan juga Ibu dosen, pengampu mata kuliah biokimia kedua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan jawaban dari LKM ke-6, yang mana sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madi Nitya Prayas Citauka dengan NIM 1913081001, berasal dari Prodi Kimia semester 5. Baik, di sini saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu proses oksidasi asam berlangsung dalam mitokondria. Tahap pertama adalah menggiatkan asam palmitat bebas dengan asetil koenzim A dalam sitoplasma oleh enzim asil koenzim A sintase, menghasilkan palmit oil koenzim A. Tuliskan mekanisme reaksinya. Nah, pada reaksi yaitu CN-asetil-CoA ditambah dengan FAD ditambah dengan NAD ditambah dengan H2O dan ditambah dengan CoA menghasilkan CN2-asil-CoA plus FADH2 plus NADH plus asetil-CoA dan H dengan palmitoyl-CoA atau C16-asetil-CoA. Nah, untuk mekanismenya bisa dilihat pada mekanisme gambar di samping ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu hasil pencernaan lipid ialah asam lemak dan gliserol. Selain itu juga ada yang masih berupa monogliserid. Tuliskan mekanisme yang terjadi bila dipecah adalah gliserida dari asam lemak rantai C17. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar di bawah merupakan mekanisme yang terjadi bila yang dipecah tersebut adalah gliserida dari asam lemak rantai C17, yang mana gliseril tristearat dipecah dengan bantuan H2O dan juga H+ menjadi gliserol dan asam stearat. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan pengendalian sintesis asam lemak berikut. Nah, pada gambarnya yaitu untuk penjelasannya adalah asetil-CoA karboksilase atau rate limiting enzyme pada rangkaian reaksi lipogenesis diaktifkan oleh sitrat. Bila banyak sitrat, yang mana merupakan bentuk transport asetil-CoA keluar dari mitokondria, terkumpul pada sitosol, maka proses lipogenesis berjalan aktif. Nah, asetil-CoA rantai panjang yang misalnya adalah palmitid-CoA menghambat aktivitas asetil-CoA karboksilase sehingga bila banyak asil-CoA rantai panjang berada dalam sitosol. Misalnya bila mobilisasi asam lemak meningkat, lihat lipolisis. Lipogenesis terhambat. Selain dikendalikan melalui perubahan aktivitas asetil-CoA karboksilase, laju lipogenesis juga dipengaruhi oleh jumlah dari enzim-enzim yang berperan di dalamnya, misalnya diet tinggi karbohidrat dan pemberian insulin meningkat sintesis dari enzim-enzim, kompleks sintase, enzim malat, dan ATP sitrat liase. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Nah, di pertanyaan keempat ini diberikan sebuah gambar yang mana gambar tersebut merupakan sintesis keton. Jelaskan manfaat sintesis keton berikut bagi kesehatan. Nah, obesitas merupakan suatu keadaan akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Timbunan lemak dalam tubuh ini mengakibatkan berat badan seseorang menjadi berlebih sampai terjadinya obesitas. Salah satu pola diet yang dapat dilakukan untuk mengatasi obesitas adalah dengan menjalankan diet ketogenik. Yang mana diet ketogenik tersebut adalah suatu pola makan yang banyak menggunakan sumber lemak sebagai sumber energi dan mengurangi konsumsi karbohidrat serta protein. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup glukosa dari karbohidrat,
tubuh biasanya menggunakan energi alternatif yang bersumber dari badan keton, yaitu asetoasetat dan B-hidroksibutirat. Diet ketogenik dapat melindungi efek negatif yang ditimbulkan oleh obesitas pada hipokampus. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Jelaskan struktur mitokondria dan mengetahui lokasi berbagai enzim yang terlibat dalam rantai transport elektron. Nah, untuk struktur mitokondria tersebut, mitokondria terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya sel utuh jantung. Jumlah dan wujud mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berwujud elips dengan diameter 0,5 mu dan panjang 0,5 sampai dengan 1,0 mu per meter. Struktur mitokondria terdiri dari 3 bagian anggota utama, yaitu yang pertama membran luar. Terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Nah, dalam hal ini, membran luar mitokondria mirip membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam babak transport lipid ke matriks untuk menjalani beta oksidasi menghasilkan koenzim atau menghasilkan asetil-CoA. Nah, kemudian yang kedua ada membran dalam yang kurang permeabel dibandingkan dengan membran luar yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks yang disebut dengan krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif. ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melalui membran dalam. Kemudian yang ketiga, ruang antar membran yang terletak di selang membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlanjutnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria atau mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan juga kalium. Nah, letak enzim rantai transport elektron dalam mitokondria. Rantai transport elektron melibatkan 3 kompleks besar dari enzim. Kompleks enzim ini tertanam di membran dalam mitokondria dan terlibat dalam perpindahan elektron dari NADH hingga akhirnya sampai ke oksigen. Selain memindahkan elektron, ketika kompleks enzim ini juga memiliki kemampuan memompa proton di membran dalam mitokondria. 3 kompleks enzim ini berorientasi secara asimetris dan memompa ion hidrogen dari matriks ke ruang inti membran mitokondria. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan keempat kompleks protein yang terlibat dalam rantai transport elektron pada membran bagian dalam mitokondria. Yang pertama, kompleks 1 dan 2. Kompleks NADH dihidrogenase secara umum dikenal sebagai kompleks 1 atau NADH-CoQ reduktase kompleks. Nah, kompleks ini merupakan kompleks terbesar yang mengandung lebih dari 40 rantai polipeptida. Kompleks ini menerima elektron dari NADH dan memindahkannya ke ubiquinon melalui flavin dan setidaknya 7 inti besi sulfat. Ubiquinon kemudian mengirimkan elektron ini ke kompleks yang
kedua dari rantai transport elektron yaitu kompleks sitokrom BC1. Kompleks 2 ini memiliki kompleks enzim analog subsinat CoQ reduktase kompleks. Atau kompleks 2 ini menerima elektron dari FADH bukan dari NADH. Persamaan dan perbedaan antara kompleks 1 dan 2 ini akan dijelaskan nanti lebih terperinci. Kemudian yang kedua ada kompleks ketiga. Kompleks sitokrom BC1 dikenal sebagai kompleks 3 atau COKH2 sitokrom C reduktase kompleks. Kompleks ini mengandung setidaknya 11 rantai polipeptida dan berfungsi sebagai sebuah dimer. Tiap monomer mengandung 3 heme yang terikat ke sitokrom dan protein besi sulfat. Kompleks ini menerima elektron dari ubiquinon dan menyerangkannya ke sitokrom C yang membawa elektron ke kompleks sitokrom oksidase. Kemudian ke kompleks 4 yaitu kompleks sitokrom oksidase. Kompleks 4 atau sitokrom C oksidase kompleks berfungsi juga sebagai dimer dengan setiap monomer memiliki 13 rantai polipeptida termasuk 2 sitokrom dan 2 atom tembaga. Kompleks ini menerima elektron satu persatu dari sitokrom C dan kemudian menyerahkan elektron tersebut, 4 elektron sekaligus ke atom oksigen. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketujuh. Pada reaksi reduksi dan oksidasi yang melibatkan keempat kompleks protein tersebut dan senyawaan yang memiliki potensial reduksi terbesar pada rantai pernapasan, apa manfaat keempat protein tersebut? Nah, reaksi redoks dalam rantai transport elektron melibatkan 4 kompleks protein yang tertanam pada membran sebelah dalam mitokondria, yang mana kompleks 1, 3, dan 4 menghasilkan sejumlah energi yang dipakai untuk memompahkan proton ke ruang antarmembran. Penumpukan proton pada ruang antarmembran mengakibatkan terbentuknya gradien potensial elektrokimia antara matriks dan juga ruang antarmembran. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 8. Terbentuknya energi bebas dari proses rantai transport elektron. Elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh molekul NADH dan FADH2 akan dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain secara berantai menuju aseptor utama yaitu oksigen atau O2, sehingga disebut rantai transport elektron. Pemindahan elektron sepanjang rantai melibatkan reaksi oksidasi reduksi yang disertai dengan pelepasan energi bebas. Nah, energi bebas yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk fosforilasi ADP menjadi ATP dan proses ini disebut dengan fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif dilakukan melalui couple dua komponen membran dalam mitokondria, yaitu transport elektron dan ATPase mitokondria, karena reaksinya berlawanan dengan pembentukan ATP. Kemudian pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimanakah rantai transport elektron menghasilkan gradien proton dan proton motif force. Transport elektron dalam rantai pernapasan mengakibatkan gradien proton yang kemudian mendorong sintesis ATP. Aliran elektron dalam rantai pernapasan mendorong terbentuknya ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, mekanisme pembentukan ATP melalui jalur tersebut diusulkan oleh Peter Mitchell dengan teori kimia osmotik. Nah, kompleks 1, 3, dan 4 dapat bertindak sebagai pompa proton karena reaksi redoks yang melibatkan kompleks protein ini menghasilkan sejumlah energi. Energi bebas ini dipakai untuk memompa proton H+ ke arah ruang antarmembran. Membran mitokondria sebelah dalam tidak permeabel terhadap ion-ion, khususnya proton H+. Karenanya terjadi penumpukan proton pada ruang antarmembran memperlihatkan reaksi yang terjadi di antara keempat kompleks protein dan pembebasan proton yang menyertai. Nah, penumpukan proton di satu sisi membran mengakibatkan gradien potensial elektrokimia yang menghasilkan energi potensial yang disebut dengan proton motive force.
Osmosis proton kembali menembus membran menuju matriks dilakukan melalui molekul protein yang disebut ATP sintase. Baik, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-10. Jelaskan struktur enzim ATP sintase dan bagaimana enzim ini berperan sebagai motor dalam pembentukan ATP. Nah, ATP sintase adalah enzim dari keluarga permease berupa kumpulan beberapa protein membran yang ditemukan di dalam krista mitokondria dan juga membran plasma bakteri yang berfungsi dalam kemioosmosis dengan rantai transport elektron terdekat, menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi energonik yang memerlukan energi dalam sel. ATP sintase menyediakan suatu tempat persinggahan yang dilalui ion hidrogen yang akan berdifusi ke dalam matriks suatu mitokondria. Nah, gradien ion yang menggerakkan fosforilasi oksidatif adalah gradien proton. Dengan kata lain, sumber daya untuk ATP sintase adalah perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Gradien ini dapat dianggap sebagai suatu perbedaan pH, karena pH merupakan suatu ukuran konsentrasi H+. Kompleks ATP sintase terdiri dari subkompleks F0 dan F1. Subkompleks F0 merupakan saluran protein, sementara F1 terdiri dari 5 jenis polipeptida ATP sintase bersifat hidrofobik. Pada subkompleks F0 menempel subunit protein C yang berbentuk cakram dan dapat berotasi. Menempel pada cakram C adalah subunit gamma. Sementara pada subkompleks F1 menempel 3 subunit alfa dan 3 subunit beta. Kompleks F1 tidak dapat berotasi karena tertanam pada membran. Proton masuk melalui cakram C yang mengakibatkan cakram C dan subunit gamma berotasi. Molekul ADP dan P ditangkap oleh subunit beta untuk membentuk ATP. Kemudian molekul ATP yang terbentuk didorong terlepas sebagai akibat dari perputaran rotor gamma. Yang dalam sekali perputaran, 3 molekul ATP dihasilkan oleh ATP sintase. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir atau yang ke-11, yaitu jelaskan fungsi fosforilasi oksidatif pada jaringan otot manusia berdasarkan jurnal yang diberikan. Nah, di dalam jurnal dengan judul Kapasitas Fosforilasi Oksidatif pada Otot Rangka Manusia, Perspektif Baru Fisiologi Mitokondria, menjelaskan bahwa kapasitas jaringan O-expose atau fosforilasi oksidatif yang tinggi dan ketergantungan yang sama pada pengambilan oksigen seluruh tubuh maksimal diperoleh dengan serat permeabilisasi yang nanti akan menghasilkan keaktifan jaringan otot pada manusia lebih maksimal. Nah, respirasi mitokondria terstimulasi ADP maksimal bergantung pada aliran elektron konvergen melalui kompleks 1 dan 2 ke persimpangan Qi dari sistem transport elektron atau ETS. Sekian tadi jawaban dari LKM 6 yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.